Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Hasil race MotoGP Hungaria 2025, Marc Marquez menang 7 kali beruntun, Marco Rigamonti bangga. Hasil race MotoGP Hungaria 2025 yang digelar di sirkuit Balaton Park, Minggu kemarin malam, menyajikan kejutan sekaligus dominasi luar biasa dari Marc Marquez. Pembalap tim Ducati Lenovo itu kembali naik podium tertinggi, mencetak kemenangan ke-7 secara beruntun musim ini. Kemenangan ini membuat Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025, sekaligus mempertegas statusnya sebagai kandidat kuat juara dunia musim ini. Pada balapan yang berlangsung dalam kondisi lintasan kering dan cuaca cerah tersebut, Marquez tampil agresif sejak awal. Ia langsung mengambil alih posisi terdepan setelah start dan tak sekalipun kehilangan kontrol terhadap balapan. Meskipun Pedro Acosta dari tim Red Bull KTM Factory Racing sempat memberi tekanan di pertengahan lomba, Marquez tetap tenang dan konsisten hingga garis finish. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing Team berhasil mengamankan posisi ketiga, melengkapi podium. Sementara itu, juara 2 kali Ducati Francesco Bagnaia hanya mampu finish di posisi ke-9, sedangkan adik kandung Marc, Alex Marquez, harus puas di posisi ke-14 setelah mengalami kesulitan sepanjang balapan. Reaksi penuh kebanggaan datang dari kepala kru Marc Marquez di tim Ducati Lenovo, Marco Rigamonti. Pria asal Italia yang dikenal sebagai salah satu sosok teknikal paling berpengaruh di padang MotoGP ini menyatakan rasa bangganya atas performa luar biasa Marquez musim ini. Marc bukan hanya pembalap cepat, dia seorang pejuang sejati. Dia tahu bagaimana membaca balapan, bagaimana mengelola ban, tekanan, dan kondisi lintasan. Kemenangan ke-7 ini adalah bukti bahwa kerja keras seluruh tim dan semangat juangnya membawa hasil, ujar Rigamonti dalam konferensi pers usai balapan. Rigamonti, yang sebelumnya dikenal sebagai kepala kru Andrea Dovizioso dan juga sempat mendampingi Enea Bastianini, menyebut kolaborasinya dengan Marquez sebagai salah satu yang paling menantang sekaligus paling menyenangkan dalam karirnya. Kami tahu ekspektasi tinggi ketika Marc bergabung dengan Ducati. Tapi dia datang bukan untuk membuktikan siapa dia, semua orang sudah tahu itu. Dia datang untuk menang. Dan sekarang kita melihat hasilnya, tambah Rigamonti dengan senyum lebar. Marquez memulai balapan dari posisi ketiga, namun hanya butuh 2 tikungan untuk merangsek ke posisi pertama. Menggunakan setup ban medium hard, ia berhasil mempertahankan pace konsisten sepanjang 25 lap balapan. Pedro Acosta beberapa kali mencoba overtake di tikungan 4 dan 11, namun Marquez selalu berhasil mempertahankan posisinya dengan manuver bersih dan penuh perhitungan. Di paruh kedua lomba, Marquez mulai membuka jarak sekitar 0,8 detik dari Acosta, dan kemudian meningkat menjadi lebih dari 1 detik saat lap menyisakan 5 putaran. Di saat pembalap lain mulai menurun performanya karena degradasi ban, Marquez justru tetap tampil stabil, menunjukkan penguasaan penuh terhadap ritme balapan. Saya merasa nyaman sejak lap pertama, ujar Marquez seusai lomba. Motor bekerja dengan sangat baik, tim memberikan setup sempurna. Terima kasih untuk semua yang bekerja keras minggu ini. Dengan kemenangan ini, Marc Marquez kini mengoleksi 275 poin dan unggul jauh dari rival terdekatnya, Alex Marquez, yang finish di posisi ke-14 di Hungaria. Pedro Acosta, berkat hasil podium keduanya musim ini, naik ke posisi ke-5 klasemen. Sementara itu, Bagnaia tetap di posisi ketiga dan mulai kehilangan asa untuk meraih podium utama. Balapan di Hungaria juga menandai kali pertama MotoGP digelar di sirkuit Balaton Park, yang baru dibuka tahun 2024 lalu. Meski sirkuit masih relatif baru, layout teknikal dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat membuatnya langsung menjadi favorit para pembalap. Kemenangan ke-7 beruntun ini juga mengukuhkan posisi Marquez dalam buku sejarah MotoGP. Ini adalah kali pertama sejak era dominasi Valentino Rossi pada awal 2000-an seorang pembalap memenangkan 7 balapan berturut-turut dalam satu musim. Dengan performa yang ditampilkan musim ini, Marquez tampaknya tidak hanya mengejar gelar dunia ke-8, tetapi juga ingin mencetak rekor pribadi baru bersama Ducati. Ketika saya memutuskan bergabung dengan Ducati, saya tahu ini akan menjadi tantangan besar. Tapi saya juga tahu, dengan kerja keras dan dukungan tim,
Kami bisa membuat sejarah, ujar Marquez. Manajer tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, juga memuji kontribusi Marquez dan Rigamonti sebagai kombinasi mimpi yang jadi nyata bagi Ducati. Tardozzi menyatakan bahwa target utama mereka adalah membawa gelar dunia pembalap kembali ke Borgo Panigale, dan Marquez adalah sosok ideal untuk mewujudkan hal itu. Dia menginspirasi seluruh tim. Tidak hanya menang, tapi cara dia menang. Itu yang membuat perbedaan. Dan Marco Rigamonti memainkan peran penting di balik layar, ucap Tardozzi. MotoGP 2025 masih menyisakan 7 seri, dengan balapan berikutnya akan digelar di Silverstone, Inggris. Namun dengan dominasi seperti ini, banyak pihak mulai percaya bahwa musim ini bisa menjadi milik Marquez sepenuhnya. Fabio Di Giannantonio akui ketangguhan Marc Marquez di sprint race MotoGP Hungaria 2025. Sulit dikejar, dia seperti mesin. Sprint race MotoGP Hungaria 2025 menyisakan kekaguman dari para pesaing. Salah satunya datang dari Fabio Di Giannantonio. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu memberikan kesaksian jujur usai finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez, yang tampil dominan sejak awal balapan. Marquez, yang menunggangi motor Ducati pabrikan, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Balapan yang berlangsung di sirkuit Batalon Park, Hungaria, pada Sabtu malam ini, menjadi panggung unjuk gigi bagi The Baby Alien. Ia memimpin sejak start dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi para rival. Fabio Di Giannantonio, yang akrab disapa Di Gia, menjadi saksi langsung ketangguhan Marquez di atas lintasan. Meskipun dirinya tampil impresif dengan meraih posisi kedua, pembalap Italia itu mengaku tak punya cukup amunisi untuk bisa menyusul rider senior asal Spanyol tersebut. Saya sudah memberikan segalanya, tapi Marc benar-benar di level yang berbeda, ujar Di Gia saat ditemui di paddock usai balapan. Dari tikungan pertama saja, dia langsung melesat. Konsistensinya, akselerasi keluar tikungan, dan cara dia mengatur ritme balapan, jujur saja, sangat sulit dikejar. Dia seperti mesin. Balapan sprint MotoGP Hungaria 2025 langsung diwarnai insiden di lap awal. Baru saja bendera hijau dikibarkan, bendera kuning sudah berkibar tak lama setelah tikungan pertama. Fabio Quartararo mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Enea Bastianini. Keduanya berebut jalur dalam upaya memperbaiki posisi, namun El Diablo harus terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan. Insiden tersebut langsung mengubah dinamika lap awal, namun tidak mempengaruhi posisi terdepan yang sudah dikuasai Marc Marquez sejak lampu start padam. Marquez tetap konsisten menjaga jarak dari kejaran Di Giannantonio dan Franco Morbidelli yang melengkapi posisi podium di tempat ketiga. Kemenangan ini menjadi yang ketujuh secara beruntun bagi Marquez di sprint race musim 2025. Dengan torehan waktu 21 menit 13,465 detik dalam 13 lap, Marquez kembali menunjukkan performa konsisten di setiap akhir pekan balapan. Dia tahu betul bagaimana cara memaksimalkan potensi Ducati, lanjut Di Gia. Bahkan saat ban mulai aus di 2 lap terakhir, kami melihat catatan waktunya nyaris tak berubah. Itu sangat mengesankan. Saya mencoba mendekat, tapi setiap kali saya perbaiki satu sektor, dia unggul di sektor berikutnya. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Ia kini mengoleksi total 430 poin, unggul jauh dari rival terdekatnya yang belum mampu mencuri kemenangan dari tangannya dalam beberapa pekan terakhir. Performa stabil Marquez sepanjang musim ini membuatnya menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9-nya di kelas utama. Bergabungnya dia ke Ducati awal musim ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi, namun kini keputusan itu terbukti tepat. Fabio Di Giannantonio juga menyinggung faktor pengalaman sebagai kunci keberhasilan Marquez mendominasi balapan. Saya rasa bukan cuma soal motor yang cepat, tapi Marc punya mentalitas juara dan pengalaman panjang yang membuatnya tahu persis apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Bahkan ketika kondisi trek tidak ideal atau ada tekanan dari belakang, dia tidak goyah sama sekali, ujar Di Gia.
Meski gagal menjadi pemenang, posisi kedua tetap menjadi pencapaian positif bagi Di Giannantonio dan tim VR46. Apalagi, rekan setimnya, Franco Morbidelli, juga berhasil naik podium ketiga, menandakan kemajuan yang signifikan dari tim satelit Ducati ini. MotoGP musim ini belum selesai. Beberapa seri tersisa akan menjadi penentu siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar juara dunia. Meski Marquez unggul jauh dalam klasemen, persaingan untuk posisi kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Musim masih panjang, kami belum menyerah, kata Di Gia menutup wawancara. Yang pasti, kami akan terus belajar dan mencoba mendekatkan diri ke level Marquez. Dia jadi tolok ukur kami saat ini. Sprint Race MotoGP Hungaria 2025 mempertegas dominasi Marc Marquez di musim ini. Kemenangan ketujuh beruntun dalam Sprint Race bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga konsistensi dan mentalitas luar biasa. Fabio Di Giannantonio, salah satu pembalap yang tampil kuat akhir pekan ini, memberikan kesaksian yang jujur sekaligus penuh respek terhadap kemampuan sang juara. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan segera mengunci gelar juara dunia sebelum musim berakhir. Namun seperti kata Di Gia, musim belum selesai, dan semua masih bisa terjadi di MotoGP. Pedro Acosta pamer sombong usai singkirkan Marc Marquez di Praktik MotoGP Hungaria 2026, incar podium utama. Drama besar terjadi dalam sesi Praktik MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park Circuit. Di tengah atmosfer panas dan kompetisi ketat, Pedro Acosta tampil memukau dan berhasil menjadi yang tercepat, mengungguli sang legenda, Marc Marquez, dengan selisih yang nyaris tak terlihat, hanya 0,006 detik. Catatan waktu 1 menit 37,061 detik yang dibukukan Acosta tak mampu dipatahkan oleh siapapun, termasuk Marquez yang kembali tampil agresif bersama tim Ducati Lenovo. Namun bukan hanya catatan waktu impresif yang menjadi sorotan. Gaya dan sikap Pedro Acosta usai sesi praktis turut menyulut kontroversi. Pembalap Red Bull KTM Factory Racing itu tampak tidak segan menunjukkan kepercayaan diri tinggi, bahkan dianggap sombong oleh sebagian kalangan saat berbicara di hadapan awak media. Ia dengan tegas menyatakan bahwa posisinya di puncak adalah awal dari dominasi yang akan datang. Marc memang punya sejarah besar di MotoGP. Tapi sekarang sudah era baru. Saya di sini bukan untuk jadi penonton, tapi untuk menggeser nama-nama besar. Dan hari ini saya buktikan itu, ujar Acosta dengan nada tajam. Pernyataan tersebut langsung menimbulkan gelombang reaksi. Tak sedikit yang menganggap Acosta terlalu percaya diri, terutama karena sesi praktik belum menjamin hasil akhir dalam balapan hari Minggu. Namun, penggemar Acosta menyebut sikap tersebut sebagai bentuk mentalitas juara dari sang rider muda yang sejak awal musim telah menunjukkan performa luar biasa. Kemenangan di sesi praktik ini bukanlah kebetulan semata. Pedro Acosta menunjukkan grafik performa yang terus menanjak sejak pertengahan musim. Setelah finish di posisi 5 besar di Red Bull Ring pekan lalu, Acosta dan tim KTM tampaknya telah menemukan setup motor yang lebih stabil dan cocok dengan gaya membalap agresif sang rider Spanyol. Balaton Park, yang terkenal dengan tikungan teknikal dan permukaan aspal yang relatif baru, tampaknya memberi keuntungan tersendiri bagi Acosta. Ia terlihat sangat nyaman menaklukkan sektor-sektor triki yang membuat banyak pembalap lain kehilangan momentum. Di sisi lain, Marc Marquez yang tampil penuh determinasi bersama Ducati, juga menunjukkan performa impresif, meski akhirnya harus puas di posisi kedua. Ia mencatatkan waktu hanya terpaut 0,006 detik dari Acosta, sebuah margin yang sangat kecil dalam balapan MotoGP. Marquez tetap tenang saat diwawancarai, tak terlalu menanggapi komentar Acosta secara frontal. Pedro cepat, itu fakta. Tapi praktik hanyalah bagian awal. Kita lihat nanti di qualifying dan terutama saat race. Masih banyak variabel yang bisa berubah, kata Marquez diplomatis. Sementara itu, posisi ketiga berhasil diamankan oleh Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing MotoGP. Sang adik Mar ini tampil konsisten sejak sesi awal dan membuktikan bahwa dirinya bisa bersaing dengan para nama besar.
Ia unggul tipis dari rekan setimnya, Fermin Aldeguer, yang merupakan salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Kejutan juga datang dari sisi teknis. Sesi praktik kali ini diwarnai dengan beberapa insiden ringan dan kibaran bendera kuning yang sempat memaksa sebagian pembalap mengurangi kecepatan. Namun, Acosta tetap berhasil mencetak waktu tercepat di tengah situasi tersebut, yang semakin menguatkan klaimnya bahwa ia kini berada di level elit. Menyongsong race utama hari Minggu, Pedro Acosta tak menutupi ambisinya. Ia secara terbuka menargetkan kemenangan, bahkan menyatakan bahwa podium utama adalah satu-satunya tujuan yang relevan. Saya tidak datang ke Hungaria untuk main aman. Podium utama adalah target saya. KTM sudah bekerja keras sepanjang minggu ini, dan saya merasa kami layak berada di atas, tegas Acosta dalam konferensi pers. Kepercayaan diri Acosta juga mencerminkan keinginan KTM untuk kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara dunia. Setelah sempat tertinggal dari Ducati dan Aprilia dalam beberapa musim terakhir, performa Acosta bisa menjadi momentum kebangkitan pabrikan Austria tersebut. Namun, tantangan besar jelas menanti. Selain Marquez, nama-nama seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan bahkan Fabio Quartararo belum menunjukkan seluruh kemampuannya di sesi praktis. Race Day akan menjadi medan pertarungan sesungguhnya di mana segala kemungkinan masih terbuka. Terlepas dari kontroversi dan gaya bicara Acosta yang dianggap arogan oleh sebagian pihak, banyak yang mulai melihat dirinya sebagai simbol lahirnya era baru di MotoGP. Dalam usia yang masih sangat muda, ia telah beberapa kali mengalahkan nama-nama besar dan kini semakin mantap sebagai salah satu kandidat juara masa depan. Balapan MotoGP Hungaria 2025 bisa jadi akan tercatat dalam sejarah sebagai titik balik karir Pedro Acosta. Apakah ia akan mampu mengonversi hasil praktisi impresif menjadi kemenangan di race utama, atau justru para veteran seperti Marquez akan kembali membuktikan bahwa pengalaman masih menjadi faktor penentu di lintasan? Satu hal yang pasti, balapan minggu nanti akan menjadi salah satu yang paling dinantikan musim ini. Crew Chief Ducati, Marc Marquez mustahil dibenci, bikin kaget karena hebat tapi rendah hati. Marc Marquez bukan hanya pembalap berbakat yang mendominasi lintasan MotoGP, tetapi juga sosok yang sangat rendah hati. Hal ini diungkapkan oleh sang Crew Chief di Ducati Lenovo Team, Marco Rigamonti, yang mengaku jatuh cinta pada kepribadian Marquez sejak mulai bekerja sama di musim MotoGP 2025. Bagi sebagian besar fans MotoGP, khususnya dari Italia, nama Marc Marquez kerap menjadi sosok kontroversial. Riwayat rivalitasnya dengan Valentino Rossi masih membekas di benak banyak orang. Namun, bagi Marco Rigamonti, pria yang telah lebih dari 2 dekade bekerja di balik layar tim-tim papan atas MotoGP dan World SBK, Marquez justru merupakan pribadi yang sangat sulit untuk tidak disukai. Saya rasa sulit untuk tidak jatuh cinta kepada Marc, bahkan bagi orang-orang yang punya kesempatan mewawancarainya, ujar Rigamonti kepada Diario AS, Selasa, 19 Agustus 2025. Sulit untuk bilang Anda tidak suka Marc. Mustahil. Dia mencintai pekerjaannya, dia bekerja dengan sepenuh hati. Dia memberikan segalanya, dan tetap rendah hati. Itu membuatnya luar biasa. Rigamonti bukanlah nama baru dalam dunia balap motor. Ia memulai karirnya bersama Ducati pada 2004, jauh sebelum Marquez mulai menapaki kelas Premier. Ia telah menangani banyak pembalap hebat seperti Aleix Espargaro, Andrea Iannone, Johann Zarco, dan Enea Bastianini. Bahkan sempat pindah ke Suzuki pada 2017 sebelum kembali ke Ducati 2 tahun kemudian. Namun, semua pengalamannya seolah mencapai titik puncak ketika ia dipercaya menangani Marc Marquez di musim MotoGP 2025. Sebagai pembalap yang telah meraih 8 gelar juara dunia, Marquez datang dengan reputasi besar. Meski begitu, Rigamonti justru merasa dikejutkan oleh sikap rendah hati dari rider asal Cervera, Spanyol tersebut. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dengan semua pencapaian besar, seseorang akan menjadi sombong atau merasa lebih unggul. Tapi tidak dengan Marc, lanjut pria berusia 48 tahun ini. Justru sebaliknya,
Ia mendengarkan, terbuka dengan ide-ide baru, dan memperlakukan timnya dengan sangat respek. Ia tahu betapa pentingnya kerja kolektif. Marquez bukan hanya tampil kompetitif di musim 2025, ia mendominasi. Hingga menjelang seri ke-14 yang akan digelar di sirkuit Hungaroring, Hungaria, pada 22 hingga 24 Agustus 2025, Marquez telah mengantongi 12 kemenangan di sprint race dan 9 kemenangan di Grand Prix. Ia juga memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 418 poin, unggul jauh 142 poin atas pesaing terdekat yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez. Jika tren positif ini berlanjut, maka Marquez bukan hanya akan mengunci gelar dunia ke-9-nya, tetapi juga memberikan gelar juara dunia pertama bagi Rigamonti sebagai crew chief. Prestasi ini akan menjadi pencapaian monumental, tidak hanya bagi tim Ducati Lenovo, tetapi juga secara pribadi bagi Riga, sapaan akrab Rigamonti. Bekerja dengan pembalap kaliber dunia seperti Mar itu terasa tak biasa, katanya. Dia memahami motor di tingkat yang sangat mendalam. Dia tahu apa yang harus dia minta dari kami sebagai teknisi, dan kami tahu bahwa dia akan memberikan 110% di track. Kombinasi seperti ini jarang ditemukan. Menariknya, Rigamonti juga menyoroti bagaimana persepsi publik terhadap Marquez seringkali dipengaruhi oleh media dan sejarah rivalitas. Bagi sebagian orang, khususnya di Italia, Marquez sempat dicap sebagai villain karena insiden-insiden yang melibatkan Valentino Rossi di masa lalu. Namun menurut Rigamonti, kenyataan yang ia alami jauh berbeda. Saya tahu banyak orang dari Italia yang masih belum bisa memisahkan masa lalu dari siapa Mark yang sekarang. Tapi saya bisa bilang, dia bukan seperti yang orang-orang kira, tegasnya. Dia sangat manusiawi. Saya pribadi sempat terkejut. Saya mengira dia akan sangat dominan, mungkin sedikit arogan. Tapi dia justru sangat membumi. Komentar Rigamonti ini seolah memperkuat narasi baru tentang Marquez, bahwa ia kini menjadi pembalap matang yang tidak hanya fokus pada gelar, tetapi juga pada kualitas hubungan dengan tim dan fans. Dengan semakin bertambahnya usia, Marquez kini berusia 32 tahun, ia menunjukkan kedewasaan dalam membalap dan berinteraksi di luar trek. Tak dapat dipungkiri, kolaborasi antara Ducati dan Marquez di musim 2025 merupakan kejutan besar di dunia MotoGP. Setelah sekian lama menjadi ikon Honda, banyak pihak meragukan apakah Marquez bisa beradaptasi dengan motor Desmos Edici yang terkenal liar. Namun, Rigamonti dan timnya berhasil membantu Marquez menyesuaikan diri dengan cepat. Saat kami pertama kali menjalani tes pramusim, saya sudah melihat sesuatu yang spesial. Dia menyatu dengan motor dengan sangat alami, ujar Riga. Dia tidak hanya cepat, tapi juga sangat paham bagaimana mengembangkan motor. Dia benar-benar pembalap komplet. Dengan 8 gelar dunia di tangan, dan kini diambang gelar ke-9 bersama Ducati, Marquez membuktikan bahwa dirinya belum habis. Justru, ia berada dalam fase baru yang lebih matang dan produktif, dengan dukungan penuh dari tim yang kini telah melihat sisi lain dari dirinya. Dan jika kata-kata Marco Rigamonti bisa dijadikan patokan, maka satu hal kini menjadi jelas, Marc Marquez bukan hanya pembalap hebat, tetapi juga manusia yang layak dikagumi. Bahkan oleh mereka yang dulu sempat meragukannya. Mustahil untuk tidak suka Marc, pungkas Rigamonti. Karena ketika Anda mengenalnya, Anda akan tahu bahwa dia bukan hanya juara di lintasan, tapi juga di hati orang-orang di sekitarnya.